Saya langsungin ke Bu Hikmah Fakih selaku Wakil Rakyat di Jawa Timur melihat persoalan ini, permasalahan ini seorang anak kiai gagal ditangkap karena ada permintaan jangan ditangkap lah, bahkan polisi juga di situ nggak bisa apa-apa. Bagaimana Wakil Rakyat memotret ini? Dalam perspektif kami, hukum harus setara untuk semua, itu satu. Yang kedua, proses ini kan berlangsung sudah sejak lama ya, 2019, dan ada proses pra-peradilan segala hingga harus diyakinkan kepada yang bersangkutan dan seluruh keluarga besar pesantren bahwa hukum juga akan melindungi mereka sebagai tersangka, melindungi yang bersangkutan sebagai tersangka untuk diadili sesuai dengan faktual yang terjadi dan pembuktian yang nanti terjadi di pengadilan. Hingga keadilan bagi semua memang harus ditegakkan. Itu prinsipnya. Kalau tidak, ini melukai korban, melukai masyarakat, melukai rasa keadilan kita semua, dan menimbulkan ekses yang tidak baik juga bagi lingkungan pesantren dimanapun di Indonesia, saya pikir. Baik, saya sekarang ingin ke MUI, melihat seorang kiai meminta anak saya jangan ditangkap, ini adalah sebuah fitnah, ini adalah sebuah permasalahan keluarga, kemudian akhirnya polisi melunak dan yang bersangkutan tersangka akhirnya kabur. Bagaimana MUI tanggapannya? Ya, yang pertama saya terus terang tidak mau bicara sore ini atas nama Majelis Ulama Indonesia ya. Oke. Tapi saya bicara atas nama pengamat sosial, ekonomi dan keagamaan. Jadi negara kita ini adalah negara hukum ya. Siapapun dia dan apapun jabatannya ya, dia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Dan di negara kita ini berlaku prinsip equal before the law ya, semua orang sama di depan hukum. Anak siapapun dia, ya siapapun bapaknya, siapapun ibunya, setinggi apapun jabatan bapaknya dan jabatan ibunya, kalau dia bersalah, anaknya bersalah, maka semua mereka harus tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum yang berlaku. Ya, oleh karena itu kalau seandainya hal ini tidak dipatuhi ya, maka menurut saya ya trust terhadap penegakan hukum menjadi bermasalah ya. Dan kalau seandainya pihak kepolisian misalkan melemah dalam masalah ini ya berarti ya pihak kepolisian menurut saya ya lemah di depan hukum jadinya. Padahal polisi adalah penegak hukum ya. Cuma cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian di sana saya lihat cukup arif ya. Artinya ya kalau seandainya pihak keluarga melakukan penolakan ya penolakan itu didengar untuk sementara saja, tapi pada waktunya ya hukum harus ditegakkan. Bagaimanapun juga ya hukum harus ditegakkan. Baik, hukum harus ditegakkan, cara yang dilakukan oleh aparat di sana cukuplah arif walaupun terkesan lemah. Prof. Muzakir, Prof juga melihat apakah hukum yang ditegakkan cukup lemah, tidak bisa membawa yang bersangkutan untuk ditangkap, atau justru mungkin ini ada sebuah pertimbangan. Misalkan kalau sana ditangkap nanti akan terjadi chaos di sana, akan terjadi pertikaian. Seperti apa kalau menurut Prof? Jadi kalau saya melihatnya begini, ini pasal-pasal yang disangkakan itu kira-kira termasuk kategori berat, atau kategori ringan, atau mungkin malah justru kategori delik aduan gitu. Saya belum membaca itu karena mungkin keterbatasan publikasi dari teman-teman dari penyidik, memang nggak boleh dipublikasi seperti itu. Ya, saya harus melihatnya dalam konteks itu dulu. Ya, kalau itu misalnya delik aduan gitu ya, kalau itu misalnya delik aduan, itu proses hukum sebenarnya bisa dilanjutkan lanjut aja gitu. Tidak harus perlu misalnya ditahan dan sebagainya. Karena apa? Pertama, delik aduan mungkin ancamannya pidana lebih ringan daripada tindakan penangkapan itu. Memang di dalam hukum acara pidana itu prasyaratnya begini. Kalau P21 perkara itu oleh penyidik, maka kewajiban penyidik menyerahkan berkas plus tersangkanya. Nah, ini menjadi masalahnya begitu. Jadi kalau sudah P21 lengkap berkasnya, berarti diserahkan dua. Pertama berkasnya, yang kedua adalah tersangkanya. Nah kalau tersangkanya nggak bisa diserahkan bagaimana? Meskipun misalnya tidak ditahan dan sebagainya. Itulah mungkin perlu ada penjelasan kepada keluarga bahwa ini proses hukumnya harus ditaati sebagaimana yang dianjurkan Pak Abbas tadi,
Jadi dengan cara seperti itu mungkin ya pendekatan persuasif saya kira sudah bijaksana, tapi penjelasan lebih detail bahwa seseorang kalau sudah masuk ke pengadilan itu harus dia mengikuti itu. Kalau tidak, nanti ada tindakan upaya paksa penangkapan, malah justru image-nya menjadi kurang bagus. Kalau terjadi risiko apapun, itu malah justru merusak pesantren yang bersangkutan atau tempat pendidikan yang bersangkutan. Andai kata ada perlawanan terhadap penegak hukum gitu. Itu malah negatif nanti, itu malah dampaknya lebih kurang bagus lah. Dengan dipersuasi, datang ke sana dan itu berkasnya diserahkan, dia ke sana. Urusan ditahan kan urusan kedua. Apakah penuntut umum nanti akan menggunakan kewenangannya atau tidak, atau memiliki kewenangan atau tidak, itu urusan kedua gitu. Oke, kita tangkap itu dulu poinnya, Prof. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, saya nanti ingin menuju ke Pak Kiai Anwar Abbas. Kalau kita lihat bagaimana seharusnya pengasuh ataupun pemimpin pondok pesantren tersebut dalam menghadapi persoalan ini. Karena ini kasusnya cukup panjang. Dari tahun 2019 didakwa dengan ataupun dituduh dengan pasal pelecehan seksual, dalam hal ini adalah pemerkosaan. Bagaimana seharusnya yang bersangkutan? Nanti akan dijawab ya Kiai ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.